Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pimpinan SMP Al-Hidayah, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Mudir. Yang kami hormati Ketua Mendik Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Yang kami hormati Ketua Komite SMP Al-Hidayah Boarding School. Yang kami hormati seluruh orang tua atau wali santri SMP Al-Hidayah Boarding School yang sama-sama menyimak kegiatan ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan yang kami banggakan, seluruh santri SMP Al-Hidayah yang mana tetap istiqomah belajar di rumah dan memiliki kegigihan yang kuat untuk thalabul ilmi di SMP Al-Hidayah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberikan nikmat kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat itulah kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, saya berdiri di sini sebagai pembawa acara yang insya Allah akan membawakan acara dari awal sampai akhir kegiatan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan wahyu ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Hussein, Sarjana Agama. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hussein yang telah membacakan kalam ilahinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan yang kita laksanakan. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan pertama insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Al-Hidayah kepada Al-Ustadz Muhammad Shodiq, Sarjana Usuluddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok SMP Al-Hidayah Dr. Kiai Haji Solahuddin LCMA. Yang saya hormati Ketua Komite SMP Al-Hidayah. Yang saya hormati Ketua Manajemen Pendidikan Yayasan Islam Al-Huda. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri, baik siswa yang baru maupun kelas 8 dan kelas 9. Yang kami cintai dan sayangi anak-anakku semuanya, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan kita semuanya. Walaupun di situasi
wabah yang masih merajalela ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman. Bapak Ibu santri SMP Al-Hidayah, kami manajemen SMP Al-Hidayah yang pertama-tama minta maaf yang sebesar-besarnya. Sosialisasi tahun ajaran baru 2020-2021 ini kita tidak bisa selenggarakan secara langsung karena wabah virus ini masih beredar, masih merajalela, masih tersebar. Oleh karena itu, sosialisasi pada tahun ajaran baru ini kita laksanakan secara online. Yang kedua, kami dari SMP Al-Hidayah mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung kepada Bapak Ibu kelas 7 khususnya di SMP Al-Hidayah ini. Selamat untuk bergabung bersama kita, mendidik bersama-sama putra-putranya. SMP Al-Hidayah mempunyai visi terwujudnya sekolah yang nyaman dan terdepan dalam mencerdaskan umat dan mencetak generasi robbani yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Visi tersebut kita kuatkan dalam misi, yaitu yang pertama, SMP Al-Hidayah mempunyai misi mewujudkan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu kita menginginkan dan membina santri-santri SMP Al-Hidayah mempunyai akidah yang benar, menjauhi kesyirikan dan penyimpangan. Dan tak lupa kita memberikan kajian-kajian keislaman yang lebih luas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dua, visi SMP Al-Hidayah yaitu mewujudkan tenaga pendidik dan ketenaga pendidikan yang berakhlakul karimah, profesional dan berintegritas. Ini adalah upaya-upaya yang kita inginkan. Yang ketiga adalah menumbuhkan potensi peserta didik dan budaya akhlakul karimah di lingkungan sekolah. Kita mempunyai cita-cita bersama. Mudah-mudahan putra-putra, Bapak Ibu semuanya, setelah lulus dari SMP Al-Hidayah mempunyai akhlakul karimah yang baik. Yang keempat, SMP Al-Hidayah mempunyai misi, yaitu menumbuhkan jiwa dakwah peserta didik. Kita bekali bersama-sama peserta didik dalam fikih dakwah dan media dakwah agar mereka berani untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam ini. Yang kelima, SMP Al-Hidayah memberikan pelayanan bagi seluruh warga sekolah secara transparan dan akuntabel. Yang keenam, mewujudkan sekolah nyaman dan kondusif. Ini adalah cita-cita kita. Selain sekolah yang berbasis agama, kita akan memberikan sekolah yang nyaman dan kondusif untuk kenyamanan mereka dalam belajar di SMP Al-Hidayah ini. Yang ketujuh, mewujudkan sekolah yang berkualitas di bidang akademik. Ini adalah harapan kita. Alhamdulillah kemarin 2 tahun yang lalu SMP Al-Hidayah di UNBK-nya yaitu peringkat ke-86 dari 1000 sekolah di Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah tahun kemarin walaupun tidak terjadi, alhamdulillah tryout Kabupaten Bogor, alhamdulillah SMP Al-Hidayah punya peringkat 76 dari 1000 sekolah yang ada di Kabupaten Bogor ini. Kita akan tingkatkan terus kualitas ini dan mohon dukungan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir, misi dari SMP Al-Hidayah yaitu mewujudkan tata kelola sekolah yang profesional dan islami. Ini adalah cita-cita kita agar lingkungan di SMP Al-Hidayah secara lingkungan berpendidikan, dan kita menginginkan
lingkungan tersebut adalah Islami. Yang kedua, kami menyampaikan bahwasannya di tahun ajaran baru ini, kemungkinan besar di bulan Juli terkhususnya, kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, situasi yang belum bisa memungkinkan ini, kita masih harus melanjutkan pembelajaran ini lewat online. Oleh karena itu, kemarin kita SMP Al Hidayah sudah menyebarkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan diri, yaitu menginstal aplikasi Telegram. Insya Allah pembelajaran SMP Al Hidayah khususnya di bulan Juli nanti kita akan menggunakan aplikasi Telegram karena lebih mudah, lebih singkat dan lebih ringan. Dan kita berupaya dan memohon berdoa agar di bulan Agustus nanti mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar di SMP Al Hidayah bisa terjadi tatap muka. Ini adalah harapan kita semuanya dan semuanya itu kita tempuh bersama-sama. Yang keempat, kita mohon dukungan kepada Bapak Ibu semuanya. Selama pembelajaran secara sistem online ini, kita memohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk bersinergi dan memotivasi siswanya agar tetap giat belajar walaupun situasi pembelajaran masih lewat online. Niatkan pembelajaran itu seakan-akan kita belajar di sekolah. Oleh karena itu, kita minta dukungan yang sebesar-besarnya, peran aktif dari orang tua Bapak Ibu semuanya ini. Yang terakhir yang kita sampaikan, situasi yang seperti ini, situasi yang tidak kita kehendaki bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, situasi seperti ini kita harus lalui bersama-sama. Oleh karena itu, SMP Al Hidayah beserta orang tua mudah-mudahan bisa sinergi dan kompak untuk menjalankan, melampaui situasi yang semacam ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir SMP Al Hidayah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Komite dan juga yang saya hormati Kepala Sekolah saya Ustaz Nurdin sebagai Ketua Manajemen Pendidikan. Di kesempatan kali ini sengaja SMP IT Al Hidayah membuat program sosialisasi visi misi program dan kegiatan yang tujuan utamanya diantaranya memperkenalkan tentang apa itu SMP dan bagaimana peraturan-peraturan yang ada di SMP IT Al Hidayah. Yang ingin saya sampaikan untuk kesempatan kali ini yaitu tentang urgensi peraturan, terutama di lembaga pendidikan seperti di sini. Dalam Islam, peraturan ini sangat penting. Bahkan Islam sendiri adalah dinun nizam atau agama peraturan. Seluruh aspek ibadah dalam Islam itu tidak luput dari peraturan. Salat misalnya adalah satu rangkaian ibadah yang sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari tata caranya, waktunya, tempatnya. Begitu juga puasa, zakat, haji, itu seluruhnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peraturan-peraturan yang kita tidak boleh melanggarnya. Begitu juga di dalam sistem pendidikan kita, ini tentu ada peraturan. Dengan teratur, maka segalanya akan menjadi indah. Dalam jihad fisabilillah, Allah Subhanahu wa taala menyukai mereka yang berjihad dengan jihad yang teratur. Misalkan dalam surah As-Saff ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berjihad di jalannya saffa dalam keadaan berbaris rapi. Ka'annahum bunyanun marsus. Seolah-olah mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Seorang jundi harus taat terhadap kaidnya. Ini adalah peraturan. Ya, seorang kaid atau komandan dia harus mengatur prajurit-prajuritnya. Dengan teratur insya Allah kita akan menang.
Dengan teratur, santri pun insya Allah akan bisa menyerap ilmu semaksimal mungkin. Dengan peraturan para asatidz, para guru, mereka pun bisa mentransfer ilmunya di hadapan para santri dengan baik. Ya, dengan teratur kita akan lebih terarah. Ya, bahkan ada ungkapan yang cukup terkenal, ya, yang ungkapan ini disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam, bahwa kebenaran tanpa aturan itu bisa terkalahkan oleh kebatilan yang teratur. Maka kita sebagai orang-orang yang mengusung, ya, membela kebenaran dan berada di jalur kebenaran, kita harus merapihkan barisan. Kita harus lebih teratur lagi daripada mereka yang akan memusuhi Islam. Ya, jadi dengan peraturan insya Allah semuanya akan baik. Dengan peraturan insya Allah semuanya akan sukses. Insya Allah di acara ini pun Dewan Asatidz akan ada yang menyampaikan peraturan-peraturan, ya, terutama peraturan santri, kapan mereka datang, bagaimana mereka datang, ya, bagaimana kehidupan santri di asrama, bagaimana kehidupan santri di lingkungan pesantren, apa saja yang mereka bawa ketika masuk ke dalam masjid, apa saja yang mereka bawa ketika masuk ke dalam kelas. Insya Allah semuanya kita siapkan aturannya dengan harapan bahwa SMP IT Al-Hidayah akan mengeluarkan output santri yang teratur, santri yang memang diharapkan, ya, bisa memperjuangkan agama Islam, juga bisa mengharumkan, ya, negeri kita, negeri Indonesia. Wallahu alam, ini harapan kami, dan kami punya moto yang sudah kami atur, yaitu bil ilmi wal akhlaq tartaqil umam. Dengan ilmu dan akhlak insya Allah umat akan jaya, dan ini tidak mungkin kita capai tanpa peraturan. Syukran jazakallahu khair kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Salahuddin LCMA yang telah menyampaikan sambutannya yang sangat berarti untuk kita. Adapun sambutan selanjutnya yaitu insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Komite SMP Al-Hidayah, yang langsung disampaikan oleh Ketua Komite SMP Al-Hidayah kepada Bapak Eka. Waktu dan tempat di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren SMP Al-Hidayah Islamic Public School, Dr. Salahuddin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Hidayah Islamic Public School, Ustaz Ahmad Solim Kasih, beserta jajaran Dewan Guru. Yang saya hormati Menteri Yayasan Al-Huda, Ustaz Musyahid. Yang saya hormati Bapak Ibu para wali santri yang insyaallah akan segera menjadi bagian dari keluarga besar SMP Al-Hidayah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan ini Komite Sekolah SMP Al-Hidayah Islamic Public School hadir kembali di tahun ajaran 2020-2021 dan ikut memberikan dukungan penuh kepada SMP Al-Hidayah dalam kegiatan sosialisasi visi misi dan program serta kegiatan SMP Al-Hidayah Islamic Public School. Walaupun memang pada kesempatan tahun ini menjadi tahun pertama kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan secara virtual atau online, namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bisa menyimak bagaimana kemudian nanti akan disampaikan Dewan Asatidz menyampaikan sosialisasi dan program serta kegiatan yang diselenggarakan di SMP Al-Hidayah Islamic Public School. Komite Sekolah SMP Al-Hidayah tentunya sebagai wadah penyambung silaturahmi antara pihak wali santri dengan pihak sekolah senantiasa akan terus bekerja sama dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan yang semakin berkembang dan maju
bagi para santri di SMP Al-Hidayah ini. Selain itu tentunya juga dalam rangka mewujudkan santri yang memiliki karakter Islami dan bertauhid. Oleh karena itu, tentunya ini diperlukan dukungan semua pihak, baik dari para wali santri maupun juga pihak sekolah. Dan tentunya ini semua adalah dalam rangka mewujudkan dan mengemban yang menjadi visi misi yang diemban oleh SMP Al-Hidayah Islamic Boarding School ini. Semoga wali santri yang telah memilih SMP Al-Hidayah Islamic Boarding School ini sebagai tempat terbaik dalam proses pendidikan putra-putranya tetap ikut andil mendukung semua proses yang berjalan di sekolah. Terakhir, kita berdoa bersama semoga SMP Al-Hidayah semakin maju dan berkembang dalam rangka menjaga generasi Rabbani yang memiliki karakter Islami dan bertauhid di dunia ini. Dan kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para wali santri semua yang akan segera bergabung bersama kami dalam keluarga besar SMP Al-Hidayah Islamic Boarding School ini. Demikian, syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Manajemen Pendidikan Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia kepada Al-Ustadz Nurdin Sahid SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia kali ini kita memasuki satu kegiatan di tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini SMP Al-Hidayah dengan segala fasilitas dan segala kemampuannya insya Allah berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan proses belajar mengajar di tahun pelajaran 2020-2021. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari visi dan misi Manajemen Pendidikan Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, kami mengajak serta menghimbau kepada seluruh orang tua siswa yang saat ini terdaftar dan saat ini berada di rumah untuk senantiasa mendukung dan berusaha bersama-sama untuk mencapai visi dan misi yang telah kami tetapkan, yaitu visi kami adalah menjadi lembaga pendidikan terdepan dalam mencerdaskan umat dan mencetak generasi Rabbani yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari visi Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, khususnya manajemen pendidikan, terdapat dua hal penting yang harus kita capai, yaitu yang pertama adalah lembaga pendidikan terdepan. Sekurang-kurangnya kami memiliki 4 target untuk mencapai pendidikan terdepan. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan dan mendorong sekolah-sekolah kita, seluruh unit kita yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia untuk mencapai kurikulum yang terintegrasi, yaitu kurikulum yang berkesinambungan yang diberikan dari jenjang TK sampai jenjang SMA. Sehingga kami harapkan dengan kurikulum yang terintegrasi tersebut 5 tahun, 10 tahun ke depan seluruh siswa peserta didik kita dari mulai SD sampai SMA memiliki pemahaman dan pembelajaran secara kurikulum yang sama sesuai dengan jenjang masing-masing. Sehingga ketika nanti ya 5 sampai 10 tahun ke depan ya ada peserta didik yang melanjutkan ya pendidikannya dari TK kemudian dari SD, dari SMP kemudian ke SMA ya yang berada di bawah naungan Islam Al-Huda, maka mereka sudah memiliki kurikulum yang sama ya sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kemudian yang kedua ya, lembaga pendidikan terdepan memiliki indikator yaitu linearitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kami pun mendorong seluruh unit pendidikan di bawah kami untuk memiliki tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang linear dengan bidang tugasnya. Itu adalah poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga atau indikator yang ketiga adalah memiliki sarana dan prasarana yang representatif. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sedang mendorong terus ya berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya dari sisi sarana dan prasarana. Dan yang keempat, kita pun sekarang
mendorong seluruh unit pendidikan kita memiliki nilai akreditasi A, karena itu adalah capaian yang dianggap layak untuk sebuah lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, poin penting dari visi kita adalah mencerdaskan umat. Apa indikatornya? Yang pertama adalah kita hendak dan kita berusaha untuk menjadi lembaga serta menjadikan anak-anak kita lulus dengan kelulusan yang berkualitas, baik dari akademik maupun non-akademik, sehingga anak-anak kita bisa bersaing, ya, dan terutama adalah bisa membanggakan orang tua di rumah, membanggakan lembaga, dan tentu saja bermanfaat untuk bangsa dan negara serta agamanya. Dan yang kedua, terlaksananya pembinaan kepada seluruh orang tua siswa. Nah, ini pun ya kita sedang mendorong terus, ya, sekolah kita bukan hanya mendidik anak-anak didik kita, tetapi juga bagaimana ya memberikan manfaat kepada seluruh orang tua siswa untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama serta ya menjadi mitra sekolah dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Dan yang ketiga adalah terlaksananya pembinaan yang berkesinambungan untuk seluruh warga sekolah. Karena kita tahu bersama bahwa yang ada di sekolah bukan hanya guru, tetapi seluruh ya ada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh pegawai. Ini pun harus memiliki pemahaman, memiliki visi, dan memiliki misi yang sama. Maka itulah indikator serta poin penting dari visi yang kita tetapkan ya untuk seluruh unit pendidikan kita. Adapun misi dari manajemen pendidikan Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, kita memiliki 5 misi. Yang pertama adalah memberikan pelayanan pendidikan Islam yang unggul kepada seluruh masyarakat. Ya, dengan poin ini kita berusaha untuk melakukan integrasi kurikulum pendidikan agama dengan pendidikan umum. Karena kita tahu bersama bahwa seluruh pendidikan kita berafiliasi kepada dinas pendidikan, tapi juga kita memiliki kurikulum pesantren atau kurikulum diniyah yang kita integrasikan sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang unggul. Kemudian misi yang kedua adalah menerapkan konsep pendidikan Islam unggulan sebagai amanah utama dari Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, atau yang sering kita singkat dengan istilah PROPIU. Ya, apa yang akan kita lakukan kepada seluruh peserta didik kita dan seluruh unit kita, yaitu membekali seluruh SDM kita sebagai pelaksana utama program pendidikan Islami unggulan di setiap sekolah, sehingga masing-masing ya personil di sekolah, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, mereka memiliki pemahaman yang sama, memberikan pengajaran yang sama kepada seluruh peserta didik kita. Ya. Yang ketiga, misi kita adalah membekali seluruh SDM dengan ilmu agama yang benar sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah ya belajar di unit kita, terutama ya SMP Al-Hidayah, ya kita akan memberikan pengajaran ya kepada seluruh putra Bapak dan Ibu dengan pembekalan ilmu agama yang benar. Kita jamin bahwa seluruh SDM kita tidak akan ya mengajarkan agama atau tidak mengajarkan pendidikan pembelajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Yang keempat, kita akan memberikan pelatihan ya dan memperhatikan seluruh SDM kita. Ini saya adalah sebagai satu amanah kita untuk meningkatkan kualitas SDM kita, sehingga nanti outputnya yang akan diberikan kepada siswa ini pun akan menjadi kualitas yang bisa dibanggakan. Dan yang terakhir adalah kita berkomitmen ya dengan misi yang kelima ini adalah mendirikan sekolah-sekolah Islam yang berkualitas. Insya Allah ya unit kita yang saat ini berada di antaranya adalah SMP Al-Hidayah, kita support untuk menjadi sekolah Islam yang berkualitas. Kita dukung dengan semua upaya yang kita berikan sehingga SMP Al-Hidayah bukan hanya dapat dirasakan manfaatkan oleh segelintir orang, tapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat kita. Ya, itulah visi misi dari manajemen pendidikan Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Dan yang terakhir ya yang ingin kami sampaikan adalah bahwa di tahun pelajaran baru tahun 2020-2021 ya, di mana kondisi kita saat ini belum seutuhnya bisa belajar secara normal, tetapi kita menuju kepada keadaan new normal ya, adaptasi kebiasaan baru. Maka dengan ini pun kami berkomitmen ya Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia mendorong seluruh pendidikan untuk melayani sebaik-baiknya seluruh peserta didik ya, baik dari sisi protokol, baik dari sisi KBM-nya ya, kegiatan belajar mengajar meskipun PJJ ya, belajar jarak jauh, tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita juga mendorong seluruh ya unit kita untuk memberikan fasilitas yang terbaik, ya terutama fasilitas pembelajaran kepada anak didik ya. Buku kita insya Allah kita akan segera
kirimkan dan kita akan siapkan ya sebagai penunjang untuk belajar anak-anak dan penunjang-penunjang yang lainnya. Serta yang ketiga, tentu saja kita juga menerima dan menerima masukan ya dari Bapak dan Ibu ketika untuk kebaikan sekolah kita, untuk kebaikan SMP Al-Hidayah ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kondisi saat ini ya cepat berlalu sehingga putra Bapak dan Ibu bisa kembali belajar ya, terutama untuk Ananda kelas 7 yang pertama kali bergabung dengan kami, bisa bergabung dengan kami, belajar di pondok pesantren, bisa belajar di SMA Hidayah, sehingga proses pembelajaran bisa kita lakukan dengan maksimal. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Al-Ustadz Nurdin selaku Ketua Manajemen Pendidikan yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama yaitu sosialisasi program kurikulum yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sanika SPDI Eskom. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'd. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, orang tua santri yang saya hormati. Pertama-tama perkenalkan, saya adalah Sanika sebagai wakil kurikulum di SMP IT Al-Hidayah, juga sebagai pengajar untuk bidang studi bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semuanya, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, juga anak-anakku yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa walaupun tidak tatap muka, secara online. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan program kurikulum yang akan berjalan insya Allah pada tahun pelajaran 2020-2021 yang akan diikuti oleh putra Bapak Ibu sekalian. Hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah tentang struktur kurikulum yang digunakan di SMP Al-Hidayah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan diri, kalender pendidikan, hari dan pekan efektif, kemudian jadwal kegiatan yang akan dilalui oleh anak Bapak Ibu semua. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kriteria kenaikan kelas dan juga kriteria kelulusan di SMP Al-Hidayah. Baik, yang pertama adalah tentang struktur kurikulum. Sebagaimana yang Bapak Ibu saksikan di slide, bahwasanya kita memiliki dua struktur kurikulum, yaitu kurikulum kedinasan dan juga kurikulum diniyah atau kurikulum pesantren. Dan yang terakhir juga kami perkenalkan tentang program unggulan di sekolah kami, yaitu program tahfidz Quran. Kurikulum kedinasan yang kita gunakan adalah kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal dengan K13, dengan rangkaian mata pelajaran yang Bapak Ibu saksikan ya, di slide. Ada 12 mata pelajaran plus kita tambahkan satu kurikulum mulok khas pesantren yaitu bahasa Arab. Kemudian ada kurikulum diniyah. Ya, kurikulum diniyah meliputi beberapa aspek yang bisa Bapak Ibu lihat di slide. Kita di sini hanya penekanan kepada 4 mapel dinas, Bapak Ibu bisa lihat, yaitu untuk mapel yang di-UN-kan kalau tahun kemarin yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta bahasa Arab yang porsinya masing-masing adalah 4 jam. Untuk selebihnya bagaimana? Selebihnya kita menggunakan sistem pembelajaran 1 bulan sekali, atau kita buat jadwal pelajaran pekan 1 sampai 3 adalah pembelajaran untuk mapel dinas dan diniyah, serta pekan terakhir khusus mapel kedinasan yang tidak diajarkan setiap hari. Ya, untuk mapel diniyah kita di kelas diawali dengan pembelajaran
yaitu pembiasaan atau di kurikulum 2013 dikenal dengan program literasi ya. Kita di sini menggunakan 40 menit pertama dari jam 7.30 sampai jam 8.10 pembiasaan untuk putra-putra Bapak Ibu semua, yaitu dengan tilawah Quran. Pembelajaran kita hanya sampai 5 hari, Senin sampai Jumat, yaitu pembelajaran di kelas. Untuk hari Sabtu pembelajarannya adalah khusus pembelajaran eskul. Ya, kita mulai dari jam 6.00 sampai jam 14.35. Ya, dimulai dari untuk kesehatan jasmani, yaitu untuk bela diri, kemudian eskul wajib, beberapa eskul wajib yang akan nanti kita perkenalkan, dan eskul pilihan juga nanti akan kita perkenalkan setelah ini. Baik, kemudian berikutnya adalah selain mapel diniyah, kita ada program mapel atau tahfidz Quran. Kita gunakan 3 waktu, pada subuh, kemudian pada asar, lalu pada maghrib, yang masing-masing porsinya akan didampingi oleh guru tahfidz. Dan ini juga merupakan salah satu syarat kelulusan di sekolah kami yang nanti akan dijelaskan pada poin berikutnya. Baik, yang berikutnya adalah tentang eskul dan pengembangan diri. Nah, untuk eskul dan pengembangan diri, silakan Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Eskul dan pengembangan diri, kita ada 10 eskul dengan 2 pembagian. Eskul wajib ada 5, yaitu untuk bela diri, pramuka, kemudian English Club, Arabic Club, lalu pengembangan diri, yaitu kita dengan program bimbingan konseling. Berikutnya pada zuhur yang kita terapkan hari Sabtu, yaitu eskul pilihan. Bisa dilihat silakan Bapak Ibu semua ya, ada futsal, kemudian panahan, komputer. Kita menggunakan komputer ini lebih kepada skillnya, yaitu desain grafis, kemudian sains club dan matematika club yang nanti bisa dipilih oleh anak Bapak Ibu semua. Baik, berikutnya adalah jadwal kegiatan harian. Ya, jadwal kegiatan harian silakan Bapak Ibu bisa lihat perencanaan atau alokasi yang kita gunakan, karena memang kita melihat realita di masyarakat, di sekolah-sekolah umum di luar ya. Kita mencoba mengurangi untuk pemborosan waktu ya, waktu yang digunakan. Ada program pembiasaan nanti yang akan dijelaskan oleh pihak Islamiyah, yaitu kita mulai dari jam 4.00 sampai jam 4.30 pembiasaan putra-putra Bapak Ibu semua yang dititipkan di kita, yaitu untuk qiyamul lail, lalu persiapan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir sholat subuh dan zikir pagi ya. Zikir pagi ini adalah salah satu benteng muslim. Sebagai seorang muslim, bentengnya di pagi hari itu nanti akan dibiasakan. Dan zikir pagi ini merupakan nanti sebagai salah satu zikir yang wajib dihafal sebagai salah satu syarat kelulusan. Kemudian berikutnya setelah sholat subuh dan zikir pagi ya, bisa dilihat di slide, ada tahfidz Quran di pagi hari ya. Pagi hari ini adalah khusus untuk setoran hafalan baru, hafalan baru yang dihafal atau dipersiapkan pada sholat isya. Lalu berikutnya kegiatan mandiri untuk mandi, sarapan, kemudian persiapan KBM baru jam 7.10 sampai jam 7.30. Ini adalah pembiasaan untuk sholat duha. Dan di sekolah kita mencoba mengembangkan sesuai dengan yang tertera, yaitu untuk bahasa Arab. Kita di sini ada program di pagi hari setelah sholat subuh adalah mufrodat ya. Mufrodat setiap hari, Senin sampai Rabu. Kemudian Kamis Jumat adalah program muhadasah di pagi hari selain sholat duha. Ya, untuk jadwalnya silakan dilihat. Jam 7.30 sampai jam 14.35 adalah KBM di kelas. Kemudian dilanjut dengan zikir sholat asar dan zikir sore. Kemudian ada tahsin lagi ya, bisa dilihat jam-jamnya sesuai dengan slide yang tertera.
Kemudian diakhiri jam 21.00 adalah untuk istirahat dan tidur malam. Jadi rentetan kegiatannya cukup padat, dari jam 4.00 bangun sampai jam 21.00. Baik, itu adalah terkait dengan jadwal kegiatan harian putra Bapak Ibu semua di sekolah kami. Kemudian berikutnya yaitu sebagai gambaran bahwasanya setiap sekolah mempunyai kalender pendidikan sebagai ciri khas sekolah itu. Baik, silakan dilihat Bapak Ibu semua di slide ya. Di slide kita tampilkan kalender pendidikan dari mulai semester 1 sampai semester 2 atau 1 tahun pelajaran ya, 2020 sampai 2021. Ini adalah gambaran kegiatan yang akan dilalui oleh putra-putra Bapak semua ya, dari mulai bulan Juli kegiatannya apa sampai bulan Desember, kemudian pada bulan berapa ujian ya. Ini ada di sini PTS kemudian PAS. Kemudian berikutnya berapa hari putra Bapak Ibu semua untuk belajar efektif di sekolah pada semester ganjil sesuai dengan yang tertera di kalender pendidikan, yaitu totalnya ada 117 hari untuk pembelajaran efektif di kelas dan 20 pekan pembelajaran efektif selama 1 semester. Ya, silakan bisa dilihat di slide ya, itu yang tertera. Kemudian pembelajaran atau banyaknya pekan yang tidak efektif juga ada tertera, yaitu pada bulan Juli yang sudah dilalui terkait libur karena 2 pekan adalah libur akhir tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian di bulan September tahun 2020 ada 2 pekan tidak efektif dikarenakan kegiatan kelas meeting, kemudian ada libur tengah semester dan libur pengganti Idul Adha. Dan di bulan Desember ada 3 pekan tidak efektif dikarenakan kegiatan kelas meeting juga, kemudian libur dikarenakan penilaian akhir semester ya, setelah pembagian rapot. Kemudian pada semester 2 kita ada 3 bulan juga yang tidak efektif. Yang pertama di bulan Maret ada 2 pekan karena kegiatan kelas meeting dan libur tengah semester. Kemudian di bulan Mei diperkirakan libur dikarenakan Hari Raya Idul Fitri ya, ada 2 pekan tidak efektif. Dan di bulan Juni 2 pekan tidak efektif dikarenakan kegiatan kelas meeting dan libur akhir tahun pelajaran 2021. Baik Bapak Ibu semua, ya ini adalah gambaran sebagai ciri khas sekolah kita, kalender pendidikan. Kemudian berikutnya yaitu tentang kegiatan, kegiatan atau agenda kegiatan yang akan dilalui atau diikuti oleh putra-putra Bapak Ibu semua. Silakan bisa dilihat ini semester 1. Ya, semester 1 tertera semua kegiatan karena ini mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan kesiswaan ya, dimulai dari kegiatan ujian, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain ya, kegiatan di luar sekolah dan kegiatan di dalam sekolah selain kegiatan belajar mengajar. Ini gambarannya, silakan dilihat Bapak Ibu semua. Kemudian berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya adalah kegiatan pada semester genap. Ya, kegiatan semester genap dimulai kegiatan belajar mengajar semester 2 yaitu pada tanggal 3 Januari. 3 Januari siswa kembali ke atau putra Bapak Ibu semua kembali ke sekolah dan mulai KBM-nya pada tanggal 4 Januari. Memang kita di sini kegiatannya lebih awal dari kegiatan pembelajaran umum ya. Kalau pembelajaran umum dimulainya adalah 1 pekan berikutnya. Tapi di kita lebih cepat ya, masuknya lebih cepat. Kemudian berikutnya silakan dilihat sampai dari Januari sampai di bulan Juni. Ini adalah agenda kegiatan yang akan dilalui oleh putra Bapak Ibu semua. Ya baik, kita lanjut ya setelah agenda kegiatan. Ini pada poin terakhir yaitu terkait dengan kriteria kenaikan kelas
dan kriteria kelulusan. Sesuai dengan yang ada di brosur yang Bapak Ibu dapatkan ya ketika mendaftarkan putra-putranya di sekolah kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengamanahkan, mempercayakan putra-putranya untuk kami didik untuk bersekolah di sekolah kami. Baik, ini adalah kriteria kenaikan kelasnya. Ini hampir sama dengan yang ada di dinas ya, secara umum. Tapi di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah pada poin 6 ya. Poin 1 sampai poin 5 hampir sama dengan sekolah-sekolah umum yang lainnya. Pada poin 6 ya, kita di sini ada ketentuan putra Bapak Ibu semua lancar membaca Al-Qur'an. Kemudian pada poin 7 khusus kelas 7 ya, putra Bapak Ibu semua, yaitu hafal Al-Qur'an 2 juz plus 1. Plus 1 ini maksudnya gimana? Plus 1 ini maksudnya adalah 2 juz dia sudah mendapatkan syahadah ya, sudah pernah mengikuti ujian dan lulus dengan syahadahnya. 1 juz plus 1 juz ini adalah 1 juz yang pernah dihafal. Tapi tidak wajib untuk mendapatkan syahadah yang 1 juz ini, 2 juz plus 1. Kemudian kriteria yang kedua yang pada poin B adalah hafal untuk hadis ya, minimal 15 hadis. Kitabnya dari mana? Dari hadis Arba'in Nawawi. Minimal 15 hadis. Kemudian berikutnya pada poin C, karena kita memiliki buku pegangan, buku panduan untuk doa-doa harian yang wajib dihafal, maka kita pada poin C ini ada kriteria minimal yang harus dihafal dari buku atau kitab doa tersebut. Yang pertama adalah minimal hafal doa zikir sholat, kemudian doa zikir sesudah sholat, serta zikir pagi dan petang, itu minimal ya, minimalnya. Lalu pada poin terakhir pada poin D yaitu hafal 400 kosakata bahasa Arab dalam 1 tahun. Makanya kita di sini seperti yang tadi sudah dilihat ya oleh Bapak Ibu semua, ada program mufrodat pada jam 7.10 sampai jam 7.30 setiap hari Senin sampai Jumat. Baik, untuk kelas 8 bagaimana? Untuk kelas 8 berlanjut ya putra Bapak Ibu semua, yaitu bukan lagi 3 juz plus 1, tapi di sini adalah 4 juz plus 1. Satunya tetap menjadi plus, bukan bertambah menjadi 2 ya, 4 juz plus 1. Kemudian hafalan hadisnya bertambah, bukan lagi 15 tapi menjadi 30 hadis. Begitu juga dengan hafalan doa zikirnya, bukan lagi pada poin C kelas 7 tadi, yaitu bertambah dengan doa sehari-hari. Lalu pada poin berikutnya, hafalan kosakata bahasa Arabnya bukan lagi 400 tapi berubah menjadi 800. Karena putra Bapak Ibu semua di sini adalah sudah 4 semester atau 2 tahun. Lalu yang terakhir adalah untuk kriteria kelulusan. Ya, silakan dibaca. Di sini ada beberapa kriteria. Pada poin 1 sampai 3 ini adalah lazim di sekolah-sekolah umum. Pada poin 4 di sini ada perbedaan untuk kriteria kelulusan. Ya, lulus pada poin A adalah nilai US-nya, pembobotannya kita menggunakan 60% untuk pengetahuan dan 40% adalah untuk nilai keterampilan. Lalu minimal nilai untuk mata pelajaran yang di US kan adalah 70, tapi dengan rata-rata, bobot rata-rata adalah 75 pada poin C, silakan dilihat. Kemudian kriteria berikutnya pada poin 5 adalah lancar membaca Al-Quran. Pada poin 6, ya ini pada poin 6, akumulasi atau lanjutan, hafal Al-Quran minimal 6 juz plus 1.
Kelas 1-nya masih tetap ikut ya Bapak Ibu semua sekalian. Kemudian pada poin 7 ya, hafal seluruh isi buku hadis arba'in, yaitu 42 hadis. Ya, di situ ada 42 hadis atau minimal 40 hadis wajib dihafal. Dan berikutnya pada poin 8 ya, hafal doa zikir semuanya yang ada di buku doa dan zikir yang sudah diterbitkan oleh SMP Al-Hidayah, dari mulai zikir sholat sampai kepada doa-doa pilihan. Pada poin 9 adalah hafal 1000 kosakata bahasa Arab. Selama 3 tahun di sini diharapkan putra Bapak Ibu semua dapat menyelesaikan minimal 6 juz plus 1. Kemudian hafal 1000 kosakata bahasa Arab. Lalu yang terakhir, kita ada ujian mahad atau ujian mata pelajaran diniyah sebagai salah satu syarat kelulusan juga. Nilai minimal rata-ratanya adalah 75. Ya, baik Bapak Ibu semua, ini adalah kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan. Kemudian pada poin terakhir yaitu tentang perhitungan nilai rapor. Yang pertama adalah penilaian harian, karena kita menggunakan kurikulum 13, tapi pembobotan di sini untuk nilai harian adalah 60%. Kemudian ada nilai tengah semester yang akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, bobot nilainya adalah 20%. Kemudian penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, bobot nilainya adalah 20%. Sehingga untuk nilai rata-rata rapot adalah 100%. 60% penilaian harian, 20% penilaian tengah semester, dan 20% penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Baik Bapak Ibu semua, ya ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami bisa ditanyakan langsung kepada saya pribadi atau kepada kami yang ada di SMP Al-Hidayah. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak pas. Semoga pertemuan kali ini atau kedatangan Bapak Ibu semua mendapatkan pahala dari Allah SWT. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu sosialisasi program tahfidz Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sugeng Febrianto, Sarjana Usuluddin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Manajemen Pendidikan Yayasan Islam Al-Huda, yang saya hormati Mudir SMP Al-Hidayah yaitu Kiai Haji Salahuddin LCMA, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Hidayah, dan yang saya hormati kepada para asatidz, teman-teman seperjuangan, yang mudah-mudahan dengan melalui ini perjuangan kita bersama untuk mensukseskan santri SMP Al-Hidayah ke jalan yang menuju kesuksesan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dengan ini bisa menerima santri ketika menitipkan santri kembali ke SMP Al-Hidayah, dan juga santri SMP Al-Hidayah secara umum yang mudah-mudahan tetap semangat dan terus untuk menuju kesuksesan, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Insyaallah saya di sini sebagai PJ atau koordinator tahfidzul Quran di SMP Al-Hidayah ini akan sedikit menjelaskan mengenai program tahfidz Al-Quran yang insya Allah kita akan dijalankan pada tahun ajaran ini. Sebelum kita masuk ke penjelasan program tahfidzul Quran di SMP Al-Hidayah ini, mungkin sedikit kita bahas keutamaan-keutamaan daripada membaca Al-Quran maupun menghafalnya. Ya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu.
Sebaik-baik di antara kalian ya man ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, dari sinilah kita berusaha ya di SMP Al-Hidayah menjadikan program tahfidzul Qur'an, yaitu menjadi program unggulan di SMP Al-Hidayah, yang dimana insyaallah santri SMP Al-Hidayah kita terus bebani dengan menghafal Al-Quran, dengan harapan dia menjadi orang yang terbaik ketika dia menghafalkan Al-Quran, dan ketika dia menghafal, membaca ya, dia pun akan mengamalkannya ketika dia pulang dari SMP Al-Hidayah. Kelulusan dari SMP Al-Hidayah, dia mampu untuk mengamalkan apa-apa yang telah dihafalkannya di sini. Dan juga kita ingat bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ya, sebagai ketika anak kita menghafalkan Al-Quran, nanti kelak di akhirat kita akan diberikan mahkota oleh anak kita. Itulah, kitalah menjadi perantara sebagai orang tua untuk memberikan kelak nanti di akhirat itu menjadi penghibur bagi kita. Ya, akan memberikan mahkota kepada kita beserta pakaian yang bersinar, mahkota yang bersinar. Dan kelak inilah harapan kita semua, harapan kita sebagai orang tua yang akan mendapatkan syafaat nanti dari anak-anak kita. Jadi kita pun di sini terus mendorong untuk anak-anak kita, santri-santri SMP Al-Hidayah untuk terus menghafal. Ya, insya Allah walaupun dia mendapatkan kesulitan, insya Allah bagi dia adalah 2 pahala. Ajrani, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ketika pahala yang dia mendapatkan kesulitan dalam membaca Al-Quran, dan pahala dia ketika dia membaca Al-Quran. Bagi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita akan dorong terus, kita dorong untuk terus menghafal sebanyak-banyaknya di sini. Insya Allah ini merupakan medan yang akan kita lalui selama 3 tahun di SMP Al-Hidayah. Yang pertama adalah mengenai waktu pelaksanaan. Insya Allah sebagaimana yang sudah berjalan waktu pelaksanaan tahfidz yang ada di SMP Al-Hidayah itu, yaitu pada yang pertama adalah ba'da subuh, yang akan dimulai semenjak ba'da subuh, ba'da zikir, dan setelahnya yaitu sampai dengan jam 6:20 pagi. Yaitu kita manfaatkan waktu tersebut yaitu untuk store hafalan baru. Yang kedua adalah ba'da asar ya, yaitu selama 40 menit. Ya, jadi waktunya bagaimana nanti berputarnya, mulainya waktu ba'da asar sampai kita ditambah dengan 40 menit hingga berakhir. Yaitu kita manfaatkan untuk murojaah. Bagi yang belum selesai hafalan barunya, kita laksanakan pada waktu sore hari atau ba'da asar. Yang selanjutnya yaitu ba'da maghrib. Ini kita di SMP Al-Hidayah ini kita memiliki waktu 3 waktu, yaitu ba'da subuh, asar, lalu yang terakhir adalah ba'da maghrib, yaitu sampai dengan menjelang sholat isya. Yaitu kita manfaatkan juga untuk murojaah. Lalu yang selanjutnya adalah sistem yang kita gunakan di SMP Al-Hidayah ini, yang insya Allah nanti mungkin para santri akan merasakannya. Yang pertama adalah pengelompokan santri, yaitu sesuai dengan kelasnya. Nanti setelah datang, lalu nanti kita data, lalu kita kelompokkan dengan kelasnya. Yang kedua adalah lalu langsung dibimbing oleh guru tahfidznya di halaqah. Insya Allah jadi setiap siswa itu akan dikelompokkan dan kelompoknya akan langsung dibimbing oleh para asatidz atau guru tahfidz. Yang ketiga adalah menghafal Al-Quran dari juz 30 ke juz sebelumnya dan melanjutkan bagi santri yang telah memiliki hafalan dengan syarat dites terlebih dahulu. Jadi sebelum bagi santri yang memiliki hafalannya yang sudah memiliki 2 atau 3 juz itu diulangi kembali, disetorkan terlebih dahulu. Setelah disetorkan kembali, silahkan untuk melanjutkan hafalan barunya yang akan dihafalkan atau disetorkan. Lalu yang selanjutnya adalah poin C, yaitu metode. Metode yang kita gunakan di SMP Al-Hidayah yaitu kita menggunakan metode talqin dan tikrar untuk kelas 7, yaitu talqin untuk mengulang-ulang. Nanti akan diulang-ulang oleh guru tahfidznya lalu diikuti oleh para santri. Dengan metode tikrar yaitu dengan pengulangan ayat yang dibaca sebanyak 20 kali per ayat. Jadi setiap siswa kita terus diitqankan hafalannya, terus diulang-ulang untuk senantiasa
kita dengan harapan dengan kualitas hafalan yang kuat ya, dan kuantitasnya pun kita dikuatkan terus. Yang selanjutnya adalah yang kedua ada metode tikrar, diulang-ulang untuk kelas 8 dan kelas 9, yaitu dengan murojaah hafalan yang sudah dimiliki. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga adalah simak juz. Di sini simak juz adalah menjadi syarat kelulusan siswa kita dari SMP Al-Hidayah. Lalu yang selanjutnya adalah poin D, yaitu target hafalan. Di target hafalan terutama di SMP Al-Hidayah, yang pertama adalah minimal hafalan para santri kita setiap tahunnya adalah 2 juz per tahun. Lalu yang kedua adalah stor hafalan minimal perharinya adalah 5 baris per hari. Ya, 5 baris per hari. Lalu yang ketiga adalah target secara umum, insya Allah kelulusan SMP Al-Hidayah kita targetkan dengan kelulusan atau dengan harapan kita semua minimal santri kita sekolah di SMP Al-Hidayah ini memiliki hafalan 6 juz dalam 3 tahun. Ini minimal. Apabila santri, putra ayah dan bunda sekalian, apabila memiliki kemampuan yang lebih dari ini, itulah yang kita harapkan. Yang selanjutnya adalah program yang mungkin kita akan laksanakan di tahun ini. Mungkin ada perbedaan sedikit dengan tahun-tahun yang lalu. Yang pertama adalah simak juz. Ini masih sama seperti tahun kemarin, yaitu adalah menyetorkan atau menyimakkan hafalannya sebanyak 1 juz dalam sekali duduk dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan sebagai syarat daripada kelulusan. Dan simak juz ini diingatkan siswa harus mengikutinya karena ini merupakan salah satu daripada syarat kelulusan itu. Ya, kelulusan SMP Al-Hidayah harus memiliki hafalan yang sudah itqan, yaitu kita inisiatifkan, kita mencari metode yaitu dengan simak juz, yaitu menyimakkan hafalannya 1 juz sekali duduk kepada gurunya. Dan ini ada suatu momen nanti ketika di akhir bulan. Lalu yang kedua, ini adalah program yang baru yang insya Allah kita akan fungsikan, yang kita akan memompa atau memberikan semangat kepada santri SMP Al-Hidayah untuk senantiasa menghafal Al-Quran. Kita mencari inovasi-inovasi. Ini yang baru adalah yang kedua adalah Ahlul Quran. Ya, Ahlul Quran ini adalah kelompok khusus yang akan mendapatkan perhatian juga secara khusus. Ya, yang akan mendapatkan perhatian secara khusus dan memiliki target hafalan yang melebihi target sekolah. Jadi hafalan Ahlul Quran ini dia melebihi hafalan yang sesuai dengan target SMP Al-Hidayah, yaitu target SMP Al-Hidayah adalah 6 juz. Otomatis Ahlul Quran ini insya Allah kita akan memberikan perhatian khusus kepadanya, yaitu dia akan menghafal sebanyak 15 juz selama 3 tahun. Ya, insya Allah ya, apabila lebih daripada itu insya Allah itu adalah ziyadah. Yang harapan kita adalah santri lulusan SMP Al-Hidayah dia bisa menghafal sebanyak 30 juz. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ini adalah program kita juga, ya, program yang terbaru di tahun ini. Adapun ini programnya sudah berjalan di tahun yang kemarin dan kita akan perkuat kembali, yaitu dengan istilah Shahibul Quran. Yang ketiga adalah Shahibul Quran adalah kelompok khusus tahfidz bagi siswa yang masih ada kekurangan dalam membaca Al-Quran dengan menggunakan, ya alhamdulillah, ya guru-guru tahfidz kita di-upgrade terus, ya kita kembangkan terus kemampuan guru-guru tahfidz kita, yaitu kita dengan menggunakan metode Umi. Nah, di sini dia akan dibimbing dengan metode Umi dan di waktu juga yang khusus. Nanti kita akan alokasikan waktunya yang khusus untuk bimbingan ini. Ya. Lalu yang selanjutnya mungkin bisa selanjutnya adalah tentang kalender tahfidz, ya, poin F, ya, yaitu untuk target ini adalah rincian-rincian, ya bisa diperhatikan ya di bukunya, yaitu adalah kalender tahfidz. Kalender tahfidz ini kita coba merancang kalender ini sebagaimana sesuai dengan target SMP Al-Hidayah, yaitu target sekolah adalah 6 juz. Ya, mungkin bisa diperhatikan dari semester pertama dari bulan Juli sampai dengan Desember itu secara umum targetnya itu adalah 12 lembar plus 6 baris atau 1 juz 2 lembar 6 baris. Ini ada target secara umum. Jadi kalian di semester pertama ini putra
ayah dan bunda sekalian, santri SMP Al Hidayah itu sampai target pada 1 semester adalah 1 juz 2 lembar 6 baris. Lalu yang semester 2-nya ya dimulai dengan bulan Januari hingga bulan Juni. Ya, ini kalau dirinci ya bisa diperhatikan ini ada masa efektif belajar ya. Kita sesuaikan itu target di semester 2 itu adalah 10 lembar setengah lembar plus 12 baris atau 1 juz setengah lembar 12 baris. Jadi kalau kita simpulkan Ananda putra SMP santri SMP Al Hidayah itu memiliki target tahfidz dalam 1 tahun itu adalah 2 juz 3 lembar 3 baris. Jadi lebih daripada harapan kita. Tapi yang kita harapkan adalah siswa kita dimaksimalkan ketika dalam menghafal Al-Quran. Ini mungkin pembahasan mengenai tentang program tahfidzul Quran yang mudah-mudahan memiliki keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Quran. Kita berupaya untuk berusaha terus memberikan semangat kepada santri SMP Al Hidayah untuk senantiasa menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran ini merupakan harapan kita semua dan merupakan bekal kita ketika nanti kelak lepas daripada pendidikan SD, SMP dan SMA. Mungkin itu dari saya. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program selanjutnya yaitu program keasramaan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Duduh Abdullah SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada Ketua Mendik yaitu Ustaz Nurdin Syahid, kemudian kepada pimpinan pemasuk pondok SMP Al Hidayah yaitu Kiai Haji Salahuddin Ibrahim SMA, kepada kepala sekolah SMP Al Hidayah yaitu Ustaz Muhammad Salih Yasuddin, dan juga kepada jajaran Dewan Asatidz SMP Al Hidayah dan Bapak dan Ibu juga anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali meskipun dengan cara yang berbeda, yaitu sistem online. Para bapak dan ibu dan juga anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu perkenalkan nama saya yaitu Abdullah SPDI. Di sini saya yang bertanggung jawab atau yang mengundang sebagai koordinator keasramaan, insya Allah akan menjelaskan beberapa yang terkait dengan program-program keasramaan. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu bisa melihat kepada slide nanti yang ditayangkan, dan saya akan sedikit perjelas apa yang terdapat di slide tersebut secara ringkas. Mudah-mudahan dengan dijelaskan ini Bapak dan Ibu bisa memahami dan juga para putra-putra tercintanya bisa melaksanakan baik di rumah, terutama ketika dia berada di pondok. Baik, kita lanjut saja kepada bahasan inti yang akan saya sampaikan. Untuk wilayah keasramaan ini, saya yang bertanggung jawab terhadap keasramaan. Di sini ada beberapa program keasramaan, yaitu ada tiga macam inti, yaitu ada program harian, program pekanan, dan juga program bulanan. Adapun program harian, yaitu diantaranya adalah di keasramaan masalah piket sakan atau piket asrama. Kemudian yang kedua dari program harian ini adalah olahraga pagi, ya. Maaf, piket asrama ini di saat dipantau langsung oleh para murabinya masing-masing, ya, dengan tujuan untuk pembiasaan menjaga kebersihan baik sekitar asrama ataupun wilayah lingkungan SMP Al Hidayah.
Kemudian yang kedua olahraga pagi, yaitu tujuannya adalah sebagai pembiasaan penjagaan kesehatan jasmani. Ini akan dikawal langsung oleh murabi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah logatul yaumiyah, santri dan murabi. Kemudian pelaksanaan 5R, yaitu rapi, resik, rawat, rajin, dan pengontrolan, yaitu yang dilakukan oleh murabi dan santri agar 5R ini, konsep 5R ini bisa menjadi pembiasaan atau menjadi karakter bagi santri dalam menjaga kebersihan dan kerapihan ketika mereka berada di pondok, khususnya lebih utama lagi ketika mereka berada di rumah, dan ya, sebagai aplikasi keilmuan ataupun kebiasaan yang dia dapatkan ketika berada di pondok pesantren SMP Al-Hidayah. Kemudian adanya bimbingan sholat malam, yaitu santri dan murabi, dan ini akan dikoordinir nanti langsung oleh bagian biah Islamiyah sebagai wujud pembinaan rohani. Selanjutnya adalah pengawalan kedisiplinan santri agar santri ini dilatih masalah kedisiplinannya dan juga pengaturan mereka dalam penggunaan waktu. Dan yang terakhir dari program harian adalah pembinaan adab santri, yaitu murabi dan santri, ya, baik berupa materi ataupun kita juga nanti akan tampilkan penilaian apa yang akan dijadikan kriteria agar santri ini memiliki adab dalam kesehariannya mereka, sehingga nanti setelah mereka mengamalkan atau tidaknya kita akan koordinasikan dengan masing-masing orang tua santri tersebut. Itu adalah program harian dari Bedang Koordinator Keasramaan. Adapun program pekanan, yaitu adanya kajian Riyadhus Shalihin, ya, kajian keislaman dan pembinaan rohani untuk menambah wawasan mereka atau para santri kita dalam keilmuan syariat keislaman. Kemudian yang selanjutnya program pekanan, yaitu tentang kerja bakti, yang ini dilakukan sepekan sekali oleh para santri, dikawal langsung oleh para murabi masing-masing, yaitu agar mereka ada pembiasaan mereka dalam hal gotong royong dan peduli terhadap lingkungan mereka atau para santri, ya, ketika mereka berada di pondok. Syukur-syukur dan kita berharap itu pun menjadi kebiasaan mereka ketika mereka berada di rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah muhadharah atau latihan berpidato, yang ini nanti akan dibimbing langsung oleh bagian kebiah Islamiyah, langsung penilaian dan yang lainnya oleh beliau, ya, nanti. Kemudian yang terakhir adalah program bulanan, yaitu pemeriksaan barang santri, ya, agar santri ini terlatih kedisiplinannya. Kemudian barang-barang yang dibawa ke pondok pun tidak berlebih dan sesuai kriteria atau standar yang ditentukan oleh pondok SMP Al-Hidayah. Adanya pemeriksaan barang santri dan juga pemeriksaan barang-barang yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan yang dibawa oleh santri ketika mereka berada di pondok. Kemudian adanya yang terakhir adalah matrikulasi materi keasramaan. Misalkan budaya keasramaan atau budaya pesantren, seperti bagaimana mereka cara merapikan ranjangnya, bagaimana mereka cara merapikan lemarinya, bagaimana mereka cara mencuci, ya, kemudian bagaimana mereka cara menyapu, mengepel, dan juga bagaimana mereka cara mereka untuk menjemur handuk yang sudah disediakan oleh pihak pondok pesantren. Itu adalah beberapa program keasramaan yang ini memang kita tidak sampaikan semua, hanya ini untuk mewakili. Insya Allah lebihnya kita akan sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempertemukan kita, ya, secara langsung tatap muka, sehingga sisanya insya Allah kita akan sampaikan ketika santri berada di pondok. Seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu dan juga para putra tercinta calon santri SMP Al-Hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz telah menyampaikan program kerjanya. Adapun acara selanjutnya yaitu sosialisasi program kesiswaan yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Reno Saputra SUD. Kepadanya waktu kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya menyapa para pimpinan SMP Al-Hidayah Boarding School yang mudah-mudahan Allah menjaga beliau semua, dan tentu Bapak Ibu dan juga para santri yang ada di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Salawat dan salam juga kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan pendidikan memang bukan suatu hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kami sebagai pelaksana pendidikan pun butuh kedua hal itu, perjuangan dan juga pengorbanan, di mana kami selalu ditanamkan untuk fokus pada visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh sekolah kami SMP Al-Hidayah Boarding School. Oleh karena itu, ini pun kami himbau, saya sebagai kesiswaan menghimbau untuk mencapai kesuksesan dalam rangka membina, mendidik para generasi Islam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu tentunya juga harus benar-benar memahami tentang visi dan misi sekolah kami, sehingga ada kesamaan antara visi dan misi sekolah dengan visi dan misi orang tua. Oleh karena itu, ketika kita sudah memiliki visi dan misi yang sama, maka kita semua harusnya senantiasa bersinergi untuk menggapai generasi Rabbani sesuai dengan visi misi yang sudah kami tetapkan. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan program kesiswaan yang sudah kami rumuskan secara bersama dalam musyawarah besar dari seluruh dewan guru dan juga struktural, dan insya Allah ini pun dalam rangka menggapai visi dan misi sekolah yang sudah kami tetapkan. Namun sebelum saya membacakan program kesiswaan, perlu kita pahami cara bersama bahwasanya keberhasilan siswa, keberhasilan para santri dalam rangka membentuk generasi Rabbani itu tidak terlepas dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketahui hidayah itu terbagi menjadi dua, yaitu hidayah ilmi maupun hidayah taufik. Di mana Rasulullah SAW seorang nabi, seorang manusia yang paling agung, paling mulia, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala saja dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi hak Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lah yang paling tahu siapa orang yang berhak menerima hidayah tersebut. Nah, hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayah taufik, sehingga hidayah taufik ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada hamba-hambanya. Dalam hal ini kita tentunya berharap kita semua berada dalam bimbingan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah taufik. Namun dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Di mana yang artinya sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu membimbing, mengarahkan seseorang kepada jalan siratul mustaqim, yaitu jalan hidayah. Nah, ini ulama menjelaskan ayat ini maksudnya adalah hidayah ilmi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi,
wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad mampu membimbing, mampu mengarahkan seseorang kepada jalan siratul mustaqim. Nah, ulama menjelaskan kemampuan Rasulullah dalam memberi hidayah dalam ayat ini maksudnya adalah hidayah ilmi. Nah, artinya seorang nabi, seorang rasul saja itu hanya mampu mengarahkan seseorang atau memberi hidayah dalam bentuk ilmi saja, yaitu irsyad, mengarahkan seseorang, membina seseorang. Dalam hal ini kitalah mudah-mudahan sebagai umatnya yang senantiasa menteladani beliau, yang kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, dan itu bagian dari mengejar hidayah ilmi, yang dengan hidayah ilmi itu maka akan mengundang hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu keberhasilan para santri dalam menggapai visi misi sekolah itu tidak terlepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap agar kita semua dibimbing dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan program kesiswaan yang sudah kita rumuskan bersama. Ada 3 poin. Yang pertama adalah program umum yang mungkin semua sekolah memiliki program yang sama dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah program budaya sekolah atau kultur budaya, dan ini adalah sebuah program yang kita harapkan semua santri itu terbiasa dengan pola hidup yang baik, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Diajarkan para santri untuk senantiasa beribadah, terbiasa dengan adab dan akhlak yang baik, adab dan akhlak yang islami, melalui bimbingan para dewan murabi, dewan guru, dan juga saya sebagai kesiswaan yang akan mengevaluasi setiap harinya. Kemudian program yang ketiga adalah pengembangan karakter santri. Ya, pengembangan karakter santri atau karakter building. Di sini diharapkan santri yang mungkin sebelumnya memiliki mental yang lemah, dalam program ini diharapkan santri itu memiliki mental yang bertingkat agar menjadi sosok yang berani, mental yang kuat, mental yang tangguh, siap untuk disiplin, siap dan bersemangat untuk mengejar cita-citanya. Di poin ketiga inilah kami juga berharap agar santri itu fokus pada pencapaian cita-cita yang diharapkannya. Baik, yang pertama silakan boleh dilihat di slide. Yang pertama adalah program umum, yaitu yang pertama penerimaan peserta didik baru. Nah, ini dikawal oleh kesiswaan. Alhamdulillah untuk tahun ini para santri sudah siap untuk kami terima dan menjalankan proses pendidikan di tahun pelajaran yang baru 2020 dan 2021. Kemudian selanjutnya adalah program sosialisasi program sekolah dan juga tata tertib sekolah. Nah, ini diharapkan agar semua wali santri, semua santri benar-benar memahami program sekolah dan benar-benar memahami tata tertib yang sudah kami rumuskan, berikut sanksi-sanksi dan juga punishment yang sudah kami tetapkan, agar nanti ketika proses pembelajaran berjalan tidak ada wali santri yang belum memahami hal ini. Kemudian selanjutnya ada program MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, hal ini pun dalam rangka untuk meningkatkan semangat santri. Ya, di awalnya kita beri semangat, kita perkenalkan tentang program-program kami, kita perkenalkan tentang sarana prasarana kami dan lain sebagainya, sehingga santri benar-benar di awal memiliki semangat yang kuat untuk belajar lebih baik. Kemudian selanjutnya ada program pembentukan struktur BK. Nah, ini pembentukan struktur BK ini sangat dibutuhkan karena memang tidak semua santri itu memiliki semangat yang sama. Bahkan ada saat santri yang semangat sekalipun dia akan melemah. Nah, ini perlu adanya bimbingan konseling untuk mengecas kembali semangat santri tersebut, atau mengecas santri yang memang belum memiliki semangat untuk belajar. Kemudian selanjutnya yaitu peningkatan kedisiplinan santri dan juga kesehatan diri santri tersebut.
Ya, kedisiplinan santri ini sudah menjadi ciri khas pondok pesantren dimanapun itu, apalagi dalam hal kesehatan diri pun sama, udah menjadi kekhasan. Bahkan ini mudah menjadi program utama kami, di mana santri dipastikan dalam keadaan hidup bersih, hidup sehat, dan dalam keadaan bugar dan penuh dengan semangat dalam menjalani hari-harinya. Kemudian selanjutnya yaitu penghargaan santri, itu kami berikan 2 bulan sekali. Selanjutnya program penghargaan santri dan juga penghargaan kelas. Ya, penghargaan ini kami siapkan sebagai bentuk reward bagi santri, diantaranya santri yang teladan, kemudian santri yang memiliki nilai terbaik di saat KBM-nya, kemudian ada santri yang memiliki hafalan terbanyak, kemudian santri yang memiliki hafalan mutkin, kemudian ada santri yang memiliki adab yang baik selama proses belajar, dan ini kita bagi menjadi 2 program penghargaan. Nah, penghargaan yang pertama kita berikan tiap 2 bulan sekali, kemudian penghargaan yang kedua kita berikan setiap akhir semester, baik semester 1 maupun semester 2. Kemudian selanjutnya yaitu program leadership education. Nah, dalam program ini diharapkan santri memiliki jiwa kepemimpinan, di mana kita paham bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Kita tanamkan kepada seluruh santri, kalian ada sosok pemimpin yang disiapkan untuk masa yang akan datang, apalagi negeri kita, umat Islam membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang cerdas, pemimpin yang soleh. Nah, dalam program leadership education ini ada 3 organisasi yang kami tetapkan, yang ditetapkan oleh sekolah. Yang pertama adalah organisasi OSMA, yaitu organisasi Santri Ma'had Al-Hidayah atau yang biasa kita kenal dengan OSIS. Kemudian yang kedua adalah organisasi Pamuda. Nah, Pamuda ini adalah singkatan dari Pasukan Mujahid Muda, ya, sebuah organisasi yang dikawal oleh Eskul Kepramukaan di sini ditempa untuk menjadi sosok-sosok pemimpin yang berani, yang tangguh, dan yang soleh. Kemudian organisasi yang ketiga adalah UKS, yaitu Unit Kesehatan Santri, di mana santri dibekali dasar-dasar Tibun Nabawi, santri dilatih dengan cara berbekam ala Nabi seperti apa, kemudian santri mampu melakukan kiropraktik, kemudian mampu menangani penyakit-penyakit yang biasa dihadapi oleh santri seperti demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Itu mereka sudah dibekali hal itu sehingga mereka dapat membantu sekolah juga dalam menangani para santri yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir adalah wisuda pelepasan santri, yaitu kelas 9. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program yang kedua adalah program budaya sekolah atau kultur budaya, di mana di awal tadi kami sampaikan bahwasanya kultur budaya sekolah kami ini diharapkan santri itu benar-benar terbiasa dengan pola hidup yang baik, mulai dari bangun tidur sampai tidurnya, sehingga pembiasaan harian inilah diharapkan menjadi bekal ketika para santri itu keluar dari sekolah kami dan menjadi generasi-generasi yang kita harapkan, yaitu generasi Rabbani yang mereka benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun programnya yang pertama adalah Khotam Al-Quran atau tilawah. Walaupun di sini juga dilengkapi dengan tahfizul Quran, hanya saja tidak kami masukkan dalam program kesiswaan karena kami memiliki divisi khusus, yaitu yang dikawal oleh Dewan Murabi. Nah, dalam hal ini kami hanya mencantumkan Khotam Al-Quran, di mana program Khotam Al-Quran ini kami laksanakan setiap hari sebelum santri memulai kegiatan belajar mengajar di pagi hari. Kemudian program yang kedua adalah kuliah duha. Nah, kuliah duha ini disampaikan oleh Dewan Murabi setiap pagi harinya menjelang tilawah, yaitu di masjid. Jadi santri sebelum disampaikan kuliah duha juga diharapkan
terbiasa melaksanakan sholat duha setiap pagi harinya. Kemudian program selanjutnya adalah kultum ba'da sholat zuhur. Nah, kultum ba'da zuhur ini disampaikan oleh para santri. Kita buat secara terjadwal mulai dari santri kelas 9, kemudian santri kelas 8, dan dilanjut dengan santri kelas 7. Begitu saja bergulir berjalannya waktu. Jika kelas 9 sudah mampu mencontohkan kepada adik-adiknya, dilanjut dengan kelas 8, kemudian dilanjut dengan kelas 7. Jika sudah selesai semuanya, maka kembali lagi kepada kelas 9. Dan kultum pun tidak hanya dalam bentuk bahasa Indonesia, melainkan juga kita gunakan bahasa asing, khususnya itu bahasa Arab. Kemudian program selanjutnya adalah hafalan hadis arba'in setelah sholat asar. Jadi setiap santri, sama halnya tadi kultum ba'da zuhur, kami jadwal sehingga santri tersebut mampu membacakan sebuah hadis berikut terjemahannya dan juga menyampaikan kesimpulan dari makna hadis tersebut di hadapan teman-temannya setelah sholat asar. Kemudian program selanjutnya adalah budaya jabat tangan dan juga 5S. Jadi diharapkan santri terbiasa berjabat tangan baik kepada sesama temannya ketika bertemu ataupun kepada dewan guru dan juga staf sekolah. Dan tentunya 5S juga kami kedepankan, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian program selanjutnya adalah basic Arabic. Ya, walaupun ini program dikawal oleh divisi khusus yaitu Qismu Ihyaul Lughah, maka kami pun dalam rangka menambahkan program ini, kami masukkan ke dalam program kesiswaan juga, di mana setiap santri nanti ada hari-hari, setiap pagi harinya itu akan bermuhadasah atau bercakap-cakap dengan berbahasa Arab. Selanjutnya itu budaya tertib, disiplin, dan rapi. Ini pun selalu kami kawal, di mana setiap santri harus tertib mengikuti tata tertib sekolah, kemudian harus disiplin sesuai dengan waktu yang sudah kami tetapkan, dan juga harus berpenampilan yang rapi. Kemudian selanjutnya program penegakan tata tertib sekolah. Nah, ini kami mengawal penegakan tata tertib sekolah ini dalam rangka komitmen kami untuk mendidik generasi-generasi yang kami harapkan, yaitu generasi Rabbani melalui tata tertib yang sudah kami buat. Kemudian selanjutnya budaya silent disiplin. Ya, budaya silent disiplin ini selain santri itu benar-benar mengikuti tata tertib sekolah, kami menanamkan giroh muraqabah diri-diri mereka, bahwasanya ketika mereka itu beramal, ketika mereka itu menjalankan tata tertib, ya menjalankan aktivitasnya di sekolah, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kami tanamkan terus sifat muraqabah, merasa dirinya itu diawasi. Walaupun termasuk budaya silent disiplin ini pun nanti ada beberapa orang yang akan mengontrol secara diam-diam terkait dengan kedisiplinan santri. Selanjutnya program yang terakhir dalam pembentukan kultur budaya ini yaitu program infak setiap hari Jumat. Walaupun hal ini tidak kami wajibkan dalam bentuk nominalnya, hanya saja kami terus mengingatkan tentang pentingnya bersedekah, karena memang kita pahami bahwasanya sedekah ini adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, program yang ketiga adalah program pengembangan karakter siswa atau santri, yaitu karakter building. Ada beberapa program. Yang pertama adalah program Gemar Ramadan, di mana program Gemar Ramadan ini banyak sekali programnya. Di antaranya adalah iftar jama'i, sebagai pelaksananya pun adalah para santri. Iftar jama'i pun bukan hanya keluarga besar sekolah saja, bahkan iftar jama'i ini juga dilakukan di tingkat masyarakat yang ada di sekitar sekolah, sehingga santri belajar untuk berkomunikasi kepada masyarakat sekitar, santri belajar untuk peduli kepada orang lain dan lain sebagainya. Kemudian juga ada takjil on the road misalkan dan lain sebagainya, banyak program-program yang ada pada program Gemar Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah Super Camp atau PKSTD, yaitu pelatihan kepemimpinan santri tingkat dasar dan juga malam muhasabah. Nah, ini
diharapkan menjadi program yang mampu membekali mental kepemimpinan santri. Walaupun kegiatan ini dikawal oleh pramukaan, kami juga akan menanamkan tentang pentingnya muhasabah diri, karena memang pada malam harinya kita akan lakukan muhasabah di malam hari tentang aktivitas, tentang amal yang sudah pernah dilakukan, sehingga kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian program selanjutnya adalah LDKS, latihan dasar kepemimpinan santri. Ya, hal ini berbeda dengan PKSTD yang tadi. Kalau PKSTD tadi itu dikawal oleh kepramukaan, adapun LDKS ini dikawal oleh OSMA, yaitu Organisasi Santri Ma'had Al-Hidayah. Kemudian selanjutnya program berenang. Nah, ini pun dalam rangka membentuk karakter santri yang berani, yang lincah, tangkas, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada lintas juang. Nah, lintas juang itu jadi santri itu diharapkan menjadi santri yang kuat, baik mentalnya maupun fisiknya, karena memang program ini adalah diantaranya santri diminta untuk berjalan dari sekolah ke tempat ke suatu tujuan dengan membawa peralatan yang cukup berat, sehingga diharapkan santri itu memiliki mental yang kuat dan juga fisik yang kuat. Selanjutnya program outbound atau bintara, yaitu bina mental dan raga. Ya, mirip-mirip dengan program lintas juang, hanya saja kalau outbound atau bintara ini lebih penekanannya kepada fisiknya. Ya, lebih kepada fisiknya, di mana santri harus mampu melewati halang rintang, harus mampu menyelesaikan permasalahan yang disiapkan oleh panitia dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya program study tour. Ya, program study tour ini juga bagian dari pembelajaran di luar, karena memang belajar kita pahami tidak hanya di dalam kelas. Nah, selain pembelajaran di luar juga menjadi sarana refreshing bagi santri. Adapun lokasinya biasanya setiap tahun kita berbeda-beda sesuai dengan tempat yang dirumuskan oleh panitia study tour tentunya. Kemudian selanjutnya adalah program study care and adventure, yaitu observasi museum-museum yang ada di sekitar Bogor. Banyak sekali museum-museum yang ada di Bogor. Nah, hal itu menjadi sasaran kami pihak sekolah agar santri itu mengenal museum-museum yang ada di sekitar Bogor. Kemudian selanjutnya ada karya wisata. Karya wisata, nah di antara programnya adalah broadcasting ke Radio Fajri ya 99,3 FM. Kemudian selanjutnya adalah program class meeting. Nah, di program class meeting ini panitia membuat berbagai macam perlombaan. Diharapkan santri mampu bersaing dengan teman yang lain. Ada di antaranya lomba azan, kemudian program lomba tahfiz, program lomba futsal, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada program manasik haji. Ya, program manasik haji sebagai dasar pelaksanaan haji dan umroh yang kami tanamkan kepada santri agar mereka termotivasi untuk menunaikan salah satu rukun Islam ini. Kemudian selanjutnya program pelatihan pengurusan jenazah. Program pelatihan pengurusan jenazah ini pun kami sampaikan mulai dari materinya dan juga praktiknya. Ya, syukur-syukur ketika keluar dari sekolah dipercaya untuk mengurus pengurusan jenazah, walaupun sampai hal ini belum ada santri yang diberi kepercayaan. Karena hal itu wajar karena mereka masih tingkat SMP. Paling tidak kami berharap dengan pelatihan pengurusan jenazah ini mereka memiliki wawasan dasar dan juga memiliki mental yang siap untuk pengurusan jenazah. Kemudian selanjutnya kegiatan Idul Adha. Tentu program kegiatan Idul Adha ini juga sebagaimana kita tahu Idul Adha ini adalah sebuah syariat yang butuh pengorbanan. Santri pun kami himbau untuk berkurban di sekolah kami. Bahkan jika memang tidak mampu berkurban dalam bentuk hewan kurban, kami juga tanamkan kepada mereka tentang pentingnya berkurban dalam bentuk jasa, yaitu dalam pengurusan hewan kurban. Kemudian selanjutnya program baksos dan juga donasi kepada korban bencana alam. Dan hal ini biasanya
Kalau untuk baksos kami lakukan setiap 1 kali dalam setahun. Adapun donasi korban bencana kami programkan berdasarkan berita-berita yang sampai pada kami. Misalkan ada di antara masyarakat atau suatu wilayah tertimpa sebuah musibah, maka saat itu kami sampaikan kepada para santri dan juga keluarga besar SMP Al-Hidayah untuk turut serta mendukung dan peduli kepada korban bencana. Sehingga dari hasil donasi tersebut kami sampaikan kepada lembaga yang terpercaya untuk menyampaikan kepada korban bencana tersebut. Selanjutnya program Tibun Nabawi, yaitu pelatihan Tibun Nabawi, dan ini diberikan kepada santri-santri yang terpilih dalam program atau dalam organisasi unit kesehatan santri. Kemudian ada program bekam masal. Nah, bekam masal ini adalah program yang dikawal oleh UKS, yang difasilitasi untuk seluruh santri, untuk seluruh guru dan juga wali santri, siapa saja yang ingin bekam atau merasakan bekam. Selanjutnya itu program distribusi buletin dakwah. Nah, distribusi buletin dakwah ini akan dikawal oleh OSMA, organisasi santri Mahat Al-Hidayah, yang akan disampaikan kepada masjid-masjid yang ada di sekitar sekolah. Mungkin cukup dari saya terkait dengan program kesiswaan, mulai dari program yang umum, kemudian program budaya sekolah, dan juga program pembentukan karakter yang sudah kami rumuskan. Mudah-mudahan apa yang kami programkan itu berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan harapan dalam rangka mencapai visi misi yang sudah kami tetapkan. Baik, syukron, jazakumullah khair atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Ustaz Reno yang telah menyampaikan program kerjanya. Selanjutnya yaitu sosialisasi program Bi'ah Islamiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Andri Damanhuri, Sirjana Usuluddin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai sekarang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan bahkan ribuan juta manusia untuk memeluk agama yang paling mulia dan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Bahwasannya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh wali santri yang telah menitipkan anak didiknya, memberikan amanah kepada kami untuk mendidik putra-putra solihnya, yaitu di SMP IT Al-Hidayah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya akan menyampaikan dari Bi'ah Islamiyah, dari koordinator Bi'ah Islamiyah, beberapa program unggulan kami, yaitu tergabung ataupun tergolong ke dalam 3 bagian. Yang pertama bagian ibadah, kemudian pembinaan adab dan akhlak, dan yang terakhir yaitu latihan muhadharah ataupun latihan ceramah. Yang pertama yaitu program ibadah, meliputi beberapa aspek keseharian santri di asrama. Yang pertama yaitu sholat fardu berjamaah di masjid. Jadi setiap harinya, setiap datangnya waktu sholat 5 waktu, santri-santri kita diwajibkan untuk melaksanakan, mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid setiap harinya, yang langsung dikoordinator oleh murabbi. Kemudian setelah mereka melaksanakan sholat wajib, mereka pun dituntut untuk melaksanakan sholat sunnah
rawatib ataupun sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Hal ini kenapa ada di paling utama? Karena kami berharap santri-santri kita akan menjadi seorang ihsan atau kamilul ihsan, menjadi manusia yang sempurna di dalam keagamaannya, yaitu menerapkan kewajiban yang paling pokok, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Dan ini kami berharap sangat besar tidak hanya dilaksanakan para santri di pesantren, akan tetapi tertancap di dalam kalbu mereka bahwasannya melaksanakan sholat wajib adalah kewajiban yang harus dikerjakan sampai hayat menjemput mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu bimbingan doa-doa, baik itu doa-doa sholat, zikir pada sholat, zikir pagi dan petang, dan doa-doa sehari-hari. Dan ini akan dituntut mereka untuk menghafal doa-doa tersebut di awal pelajaran baru, yang akan hal ini pun dibimbing oleh murabbinya yang telah disiapkan di murabbi mereka masing-masing. Kemudian program yang selanjutnya yaitu program saum ayamul bid dan saum-saum sunnah lainnya, seperti saum Senin Kamis dan saum 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi santri kita pun selain mereka melaksanakan kewajibannya, juga melaksanakan beberapa sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka terlatih untuk senantiasa menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu program selanjutnya sholat duha, yaitu sebelum mereka melaksanakan KBM di pagi hari, kegiatan belajar mengajar, mereka dianjurkan dan dibimbing oleh setiap murabbi mereka untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Setelah itu baru berangkat ke masjid untuk melaksanakan KBM seperti biasanya. Kemudian program selanjutnya di bidang ibadah yaitu qiyamul lail ataupun sholat malam, yang akan dikerjakan santri secara mandiri dan dibangunkan oleh murabbinya masing-masing. Kemudian program selanjutnya dari cabang ibadah juga yaitu tilawatul Quran ataupun membaca Al-Quran qabla sholat. Jadi sebelum mereka melaksanakan sholat fardu di masjid, mereka dituntut untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu selama waktu menunggu qomat dikumandangkan. Kemudian yang terakhir dari ibadah yaitu poin untuk menyemangati mereka, yaitu pemberian hadiah setiap 2 bulan sekali. Anak-anak soleh dari para wali santri sekalian yang memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi dan konsisten ataupun istiqomah menjalankan program-program yang telah kami jelaskan, paparkan di atas, akan mendapatkan hadiah dari sekolah, yaitu pemberian hadiah selama kurun waktu 2 bulan sekali. Kemudian adapun program yang kedua, program pembinaan adab dan akhlak. Kami pun berharap kepada seluruh santri untuk senantiasa memperbaiki adab dan akhlak, yaitu ini untuk mengimbangi ibadahnya telah bagus, maka ibadah itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para santri pun kami berharap dan akan kami terus bentuk agar memiliki adab dan akhlak kepada sesama, yaitu memiliki akhlakul karimah. Adapun programnya yaitu meliputi yang pertama, pemberian materi tentang adab dan akhlak yang akan diberikan rutin setiap malam Ahad ba'da maghrib, yaitu sepekan sekali, yang akan diisi oleh murabbi-murabbi para santri SMPIT Al-Hidayah. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan adab Islam sehari-hari. Jadi setiap mereka halaqah sebelum menghafal Al-Quran, mereka dinasihati terlebih dahulu agar memiliki akhlak-akhlak yang terpuji, baik sesama teman, sesama guru, dan kepada kedua orang tua mereka. Dan yang terakhir yaitu program dari BIA Islamiyah, latihan muhadarah ataupun ceramah. Ini memiliki 2 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Arab dan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Santri akan terus dibimbing dan dibina untuk bisa berbicara di publik
agar mereka setelah memiliki ilmu dan memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun kami harapkan bisa berdakwah di masyarakat sekitar mereka, terutama bisa menasehati karib kerabat mereka. Inilah beberapa dari program BIA Islamiyah yang akan dilaksanakan dan diberikan kepada para santri, dibina terus untuk melaksanakan ini agar ibadah mereka bagus dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adab dan akhlak mereka kepada guru, teman, terutama kepada kedua orang tua mereka mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khair kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan sosialisasinya pada program BIA Islamiyah. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah sosialisasi program yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2020-2021. Yang mana kita berharap program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mohon kerjasamanya kepada seluruh pihak untuk dapat mensukseskan kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Baik, tiba saatnya acara penutupan. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.